Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik, setelah menyanjungkan puji-pujian kepada Allah dan juga setelah menyampaikan salawat kepada Rasulullah, selanjutnya saya menyampaikan salam hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen SDM, yaitu Bapak Dr. Rahmat Hidayat, dan kepada teman-teman semua, salam takzim. Malam hari ini saya kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kompensasi sumber daya manusia. Hari ini sejatinya saya berdua dengan saudari Siti Dahria, tapi karena sesuatu hal tiba-tiba rekan saya ini cuti, jadi hari ini saya sendiri akan mempresentasikan tentang kompensasi sumber daya manusia ini. Mohon izin share screen. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja untuk lebih efisiensikan waktu, bahwa malam ini akan kami presentasikan tentang kompensasi SDM. Ya, mungkin teman-teman sudah istilah ini cukup familiar di kita ya, tentang kompensasi, bahwa biasa kita tahu kompensasi itu mungkin kita artikan sebagai ganti rugi atau sesuatu yang kita dapatkan karena kita melakukan sesuatu, atau imbalan yang kita berikan kepada orang lain atas segala sesuatu yang telah dikerjakan gitu. Dalam kesempatan ini share screen-nya kelihatan ya, Salman? Ya, dalam pembahasan hari ini ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang strategi kompensasi, yang kedua adalah aspek perilaku dan program kompensasi, yang ketiga adalah pengembangan sistem gaji pokok, dan yang keempat adalah gaji variabel atau insentif atas kinerja, yang kelima itu adalah kompensasi eksekutif. Ya. Baik teman-teman, kita tidak coba kita padatkan bahwa yang pertama itu adalah tentang strategi kompensasi, ya. Bahwa kompensasi ini biasanya adalah suatu upaya dari perusahaan atau organisasi dalam rangka merawat karyawannya gitu. Kalau dalam dulu waktu belajar manajemen perusahaan dulu waktu saya masih SMEA, dikatakan bahwa ada istilah manajemen manusia itu adalah seperti memegang seekor burung gitu. Kalau kita terlalu kencang megangnya, maka burungnya akan mati. Tapi kalau kita terlalu longgar megang burungnya itu, maka burungnya akan terbang, akan lepas gitu. Atau juga dianalogikan seperti memelihara itik gitu. Kalau kita kurang memberi makan kepada itik, maka itiknya nanti tidak bertelur. Tapi kalau kebanyakan makan juga, itiknya juga tidak mau bertelur juga karena malas, karena kebanyakan makan gitu. Tapi kalau kurang makan, ya dia kurang gizi, akhirnya dia tidak bisa menelurkan telurnya gitu. Nah, untuk itu dalam rangka merawat manusia tentu tidak seperti kita merawat hewan gitu. Maka di sini perlu strategi atau cara-cara yang bisa digunakan untuk merawat karyawan atau
bawahan kita itu. Gitu. Ya. Maka di sini di dalam strategi kompensasi ada 7 yang bisa. Di sini ada 7 kira-kira yang saya dapatkan kira-kira untuk strategi melakukan strategi kompensasi gitu. Yang pertama itu adalah dengan melakukan perencanaan keuangan, yaitu sebelum mengambil keputusan dalam hal finansial, misalnya perusahaan perlu melakukan perencanaan untuk menghitung berapa persen biaya kompensasi yang dihabiskan oleh perusahaan, terutama soal prioritas pegawai yang mana yang lebih berhak untuk menerima imbalan tersebut gitu. Hal ini untuk menjaga kestabilan keuangan dan juga mencegah adanya pengeluaran yang sia-sia gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita perlu melakukan survei atas besaran kompensasi pada karyawan ya. Ya seperti tadi, kalau kita terlalu sedikit dalam memberikan kompensasi, maka tentu karyawan tidak nyaman kerjanya, nanti kinerjanya kurang, kebanyakan memberikan imbalan juga nantinya pikirannya juga nggak kerja gitu, pikirannya jalan-jalan atau apa gitu. Maka kita harus melakukan survei juga terhadap atas besaran-besaran kebutuhan dan permintaan karyawan dalam setidaknya perusahaan perlu memperhatikan berbagai faktor-faktor yang begitu setiap benefit dan kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan itu akan berjalan maksimal gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kita mengaudit gaji. Ya. Audit gaji karyawan artinya seiring dengan berjalannya waktu, jumlah besaran tunjangan tentu akan berubah. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan perlu melakukan audit pada gaji, apakah sudah sesuai dengan kinerja karyawan. Apabila besaran gaji belum sesuai dengan beban kerja karyawan, perusahaan dapat memberikan kompensasi. Dengan begitu pekerja akan merasa lebih dihargai kinerjanya oleh perusahaan. Kemudian yang keempat itu adalah memperhatikan keberagaman usia karyawan. Dalam perusahaan tentu diisi oleh berbagai lintas generasi ya, mulai dari yang baru masuk sampai yang sudah lama bekerja dalam perusahaan. Maka perlu memahami hal demikian itu untuk memberikan kompensasi. Misalnya karyawan lebih muda membutuhkan benefit dalam bentuk fasilitas olahraga untuk supaya dia tetap segar gitu. Sedangkan untuk karyawan senior yang tentunya sudah mulai sepuh juga gitu, mulai usianya sudah lebih tua, itu tentu membutuhkan sesuatu yang sifatnya mungkin fasilitas tentang pensiun gitu atau tunjangan-tunjangan yang lain gitu. Kemudian yang kelima itu adalah tentang strategi kompensasi total, yaitu apabila ingin melakukan optimasi anggaran, perusahaan dapat menerapkan strategi kompensasi total. Hal ini berupa penggabungan semua tunjangan insentif dan lain-lain dalam satu kelompok. Nantinya semua fasilitas benefit yang diperoleh oleh karyawan dapat dikalkulasi secara total dan dibayarkan secara sekaligus. Dengan begitu, perusahaan hanya akan melakukan perencanaan finansial sekali saja. Kemudian yang keenam, kompensasi dalam bentuk paket. Ya, saat ini banyak ditemui perusahaan-perusahaan yang memberikan benefit, kompensasi dan insentif dalam satu bentuk paket. Hal tersebut dapat berupa paket liburan gratis, program pendidikan, penggantian biaya kesehatan, dan lain-lain. Melalui paket ini diharapkan perusahaan dapat menawarkan suatu imbalan yang lebih menarik kepada seorang karyawan. Kemudian yang ketujuh itu adalah ketahui jumlah kompensasi perusahaan kompetitor ya. Ya, artinya tujuan pemberian imbalan dengan baik adalah untuk memelihara loyalitas karyawan dengan kualitas kerja yang baik. Hal ini untuk mencegah karyawan berkualitas berpindah kerja pada perusahaan kompetitor. Ya, seperti sudah dibahas dari awal tadi tentang filosofi manajemen ya. Kalau terlalu sempit, terlalu kecil kita memberikan kompensasi, ya mungkin dia akan nantinya mencari tempat pekerja yang gajinya lebih besar lagi gitu. Nah ini
untuk strategi yang nomor 7 itu adalah mengetahui jumlah kompensasi perusahaan kompetitor. Itu penting sekali buat untuk kita bisa terapkan dalam strategi kompensasi. Kemudian yang kedua adalah aspek perilaku kompensasi. Ya, aspek perilaku. Konsep perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya. Individu yang masuk ke suatu organisasi akan membawa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman. Ini semua adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu itu. Organisasi yang juga merupakan suatu lingkungan bagi individu yang punyai karakteristik itu pula. Karakteristik yang dimiliki organisasi diantaranya adalah keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan sebagainya. Jika karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujudlah perilaku individu dalam organisasi. Oleh karena itu, sistem imbalan hendaknya tidak hanya menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan perilaku karyawan yang tidak diinginkan, tapi sebaliknya, justru juga mampu menimbulkan perilaku yang diinginkan. Di sini ada 3 perilaku yang biasanya diinginkan sebagian besar organisasi, yaitu yang pertama adalah perilaku keanggotaan atau membership behavior. Yang kedua adalah perilaku tugas atau kerja task behavior. Dan yang ketiga adalah perilaku keanggotaan organisasi atau organizational citizenship behavior. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ini pengembangan sistem gaji pokok. Nah, di sini dalam makalah mungkin terlalu cukup panjang yang saya tuliskan. Namun di sini saya ambil yang paling ini saja, langsung saya bahas tentang yang saya ketahui secara secara jelas saja gitu, karena nanti yang lain-lainnya saya khawatir akan mengalami pembahasan yang salah nantinya. Jadi dalam pengembangan sistem gaji mungkin hari ini sangat banyak model-model sistem gaji pokok ya. Tapi di sini saya ambil yang umumnya, yaitu adalah dengan 3 sistem, yaitu yang pertama adalah sistem prestasi. Pengupahan dengan cara ini mengkaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Sedikit banyaknya upah tersebut tergantung pada sedikit banyaknya hasil yang dicapai oleh karyawan dalam waktu tertentu. Cara ini dapat diterapkan bila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. Cara ini dapat mendorong karyawan yang kurang produktif untuk menjadi lebih produktif. Cara ini akan sangat menguntungkan bagi karyawan yang dapat bekerja dengan cepat dan berkemampuan tinggi. Contoh kompensasi sistem hasil prestasi yaitu misalnya per potong dapat dapat upahnya berapa gitu, per meter atau per kilo atau per liter dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua itu adalah dengan sistem waktu. Yang kedua dengan sistem waktu, misalnya besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, bulan. Besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Umumnya cara ini digunakan bila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi. Ya. Tentunya dalam sistem ini ada kelemahan. Kelemahan dari sistem ini adalah tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan karyawan, membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan sungguh-sungguh bekerja, kurang mengakui adanya prestasi kerja karyawan, sedangkan kelebihan sistem waktu adalah
dapat mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi, maupun kompetisi yang kurang sehat. Kemudian menjamin kepastian penerimaan upah secara periodik. Kemudian yang ketiga itu tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usia. Ya, ini banyak ini yang kita alami ya. Misalnya kalau kita mungkin umumnya gaji bulanan gitu. Pokoknya gaji sebulan sekian gitu. Ntar kalau ada lembur, tambah lembur, ya kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah sistem kontrak atau borongan. Ya. Penerapan besarnya upah dengan sistem kontrak atau borongan didasarkan atas kuantitas ya. Mungkin hampir mirip dengan yang di atas, tapi mungkin nanti ruang lingkup pekerjaannya yang beda gitu. Mungkin kalau yang sistem prestasi itu bisa di perusahaan, tapi kalau sistem kontrak atau borongan ini biasanya di proyek-proyek konstruksi misalnya ya. Jadi penerapan besar upah dengan sistem kontrak atau borongan didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak juga dicantumkan ketentuan mengenai konsekuensi bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian, baik secara kuantitas, kualitas, maupun lamanya penyelesaian pekerjaan. Sistem ini biasanya digunakan untuk jenis pekerjaan yang dianggap merugikan bila dikerjakan oleh karyawan tetap atau jenis pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh karyawan tetap. Yaitu pengembangan sistem gaji. Kemudian yang keempat adalah gaji variabel atau insentif atas kinerja ya. Jadi di sini di PPT ada insentif adalah perangsang ya. Perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. Ya, di sini ada beberapa pengertian tentang insentif menurut para ahli. Di antaranya adalah menurut Handoko 2002 halaman 176 menyatakan pada karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Pangabean, insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Dan senada dengan itu, menurut Hasibuan adalah insentif adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, dari pengertian para ahli yang sudah saya sebutkan, maka saya kategorikan di sini ada 3 jenis insentif. Ya, yang pertama itu adalah yang saya ambil di sini menurut Hasibuan, yaitu bahwa insentif itu terbagi menjadi 3, yaitu insentif material. Ya, insentif material adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya, berbentuk uang dan barang. Insentif material ini bernilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya. Bentuk-bentuknya nanti bisa berupa bonus, bisa berupa komisi, profit sharing, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah insentif non-material. Insentif non-material ini adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berbentuk penghargaan, pengukuhan berdasarkan prestasi kerjanya seperti piagam, piala atau medali, atau juga bisa berbentuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, dan lain-lain gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah insentif sosial, yaitu
daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berupa fasilitas dan kesempatan ya untuk mengembangkan kemampuannya seperti promosi, mengikuti pendidikan, atau naik haji, dan lain-lain. Nah, itu insentif atas kinerja. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan yang terakhir adalah tentang kompensasi eksekutif. Ya, kompensasi eksekutif ini adalah kompensasi untuk eksekutif atau biasanya orang-orang yang memiliki jabatan tinggi pada di perusahaan. Nah, dan untuk kompensasi eksekutif ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kompensasi langsung. Langsung itu berupa gaji, upah insentif ataupun hadiah. Nah, cakupan gaji itu bisa berupa layanan pembayaran yang dilakukan secara teratur oleh perusahaan. Gaji diberikan kepada karyawan untuk kemudian ada upah insentif. Upah insentif adalah pekerjaan yang diberikan untuk memotivasi pekerja untuk meningkatkan kinerja mereka untuk tetap. Perusahaan memiliki hasil yang dirancang untuk memberikan insentif kepada karyawan yang berkinerja baik dan untuk meningkatkan dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian yang ketiga itu adalah hadiah. Ya, hadiah itu adalah semacam bonus untuk hasil bisnis yang memenuhi tujuan dan tidak diberikan melalui prosedur normal. Hadiah biasanya berasal dari sebagian kecil dari keuntungan perusahaan, dan perusahaan tidak memberikan bonus kepada karyawan, tidak harus setiap tahun. Kemudian yang kedua itu adalah kompensasi tidak langsung. Nah, untuk kompensasi tidak langsung bisa meliputi satu, pembayaran upah untuk tidak bekerja seperti liburan atau sakit dan lainnya, dan liburan. Kemudian perlindungan ekonomi seperti pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan sosial. Kemudian yang ketiga itu adalah program layanan karyawan seperti hiburan, perumahan, hibah pendidikan, dan lainnya. Ya, sehingga bisa dikatakan kompensasi eksekutif adalah kompensasi untuk eksekutif tingkat tinggi di perusahaan. Biasanya ada 4 jenis kompensasi tingkat eksekutif. Ya, misalnya pembayaran dasar termasuk gaji dan jaminan bonus. Insentif jangka pendek adalah dalam bentuk kompensasi tunai atau stok, ya, dalam bentuk nilai ekuitas swasta yang ditentukan untuk membeli saham. Biasanya mereka adalah fasilitas seperti tunjangan eksekutif dan rencana pensiun eksekutif tambahan, remunerasi eksekutif secara langsung, mencerminkan kontribusi eksekutif dengan menekankan kinerja relatif terhadap rencana upah karyawan dan lain-lain. Demikian yang bisa saya paparkan di sini. Untuk lebih penyempurnaan mungkin bisa dikritik dan didiskusikan untuk bisa lebih mendalam presentasi saya ini, dan saya yakin masih banyak kekurangan yang bisa saya paparkan di sini. Selanjutnya kepada teman-teman mungkin bisa kita kritisi apa yang setelah saya paparkan di sini. Terima kasih. Baik, teman-teman. Baik, saya bantu ya Pak Naga. Baik. Tadi sudah disampaikan oleh Saudara Naga Kunadi suara saya putus-putus ya? Tadi agak kecil aja suaranya. Oke, baik. Teman-teman, baru saja disampaikan oleh pemakalah terkait dengan kompensasi. Silakan jika ada pertanyaan dari yang telah dipaparkan oleh pemakalah atau mungkin dikritisi, dilengkapi, sangat dipersilakan. Bisa diaktifkan audionya. Monica Fitri.
mau bertanya sepertinya Monica. Belum. Oke, Zaratul Aini atau teman-teman yang lain? Ayo teman-teman, mungkin bisa untuk lebih ininya, kompensasi ini biasa kalau dalam yang kita kenal mungkin gaji ya, kalau di orang kerja gitu. Cuma kalau kompensasi itu bentuknya mungkin lebih luas, artinya tidak hanya gaji, bisa dipaparkan tadi, bisa berbentuk insentif, ada bonus, hadiah, dan lain-lain gitu. Ayo, monggo. Ini menarik Pak Naga ya. Kompensasi, bagus. Karena ini kan kalau kompensasi ini sensitif. Ada yang dikasih kompensasi puas, ada yang dikasih kompensasi kurang puas. Gitu ya? Iya. Ada kompensasi yang meningkatkan kinerjanya jadi meningkat. Jadi banyak penelitian tuh pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja. Banyak kan skripsi judulnya itu, ya kan? Ternyata di penelitian banyak ya. Kompensasi malah tidak meningkatkan kinerja. Kompensasi tidak membuat orang puas. Ya, tolong diteliti tuh Pak Naga nanti buat judul skripsi. Nah, ini kan menarik. Nah, bagaimana kompensasi yang puas? Atau mungkin Bapak Ibu udah gajian nih di kantor masing-masing. Ada yang ngudumel, kok gajiku segini, kok si Salman segini, ya, kok si B gini. Ah, ini kan seru untuk diskusi ya Pak Salman ya, Pak Naga ya. Ya. Saya provokasi aja nih, provokasi ya. Jadi gimana yang ideal, nah, kompensasinya seperti apa? Gaji, ngatur gaji itu nggak mudah loh, nggak mudah. Bahkan ada, saya punya teman punya perusahaan, dia bikin cascading gaji, turunan gaji, itu bayar konsultannya 400 juta, hanya nyusun skema gaji loh. Nah, kan Pak Naga jadi konsultan nanti. 400 juta bayarannya, luar biasa. Monggo, silakan. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Dan sambil menunggu Pak Naga, saya ingin bertanya terkait tadi, terkait besaran kompensasi. Kalau di setiap daerah kan biasanya kita mengenal dengan UMR ya, upah minimum provinsi. Yang ingin saya tanyakan terkait apakah UMR ini bisa kita jadikan barometer standar untuk memberikan kompensasi kepada para pekerja, tentunya di wilayah masing-masing gitu, terkait besarannya gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait apabila seorang pekerja sudah melakukan sesuai dengan instruksi yang ada, kemudian dari jam bekerjanya, kemudian hari bekerjanya, dengan semua catatan-catatannya dilakukan, kemudian secara penggajian itu di bawah UMR contoh gitu ya. Kalau saya berpikir apakah UMR ini menjadi maksudnya barometer dalam survei standar untuk penggajian para karyawan atau tidak gitu. Nah, kemudian nanti terkait dengan ketika ada orang-orang yang sudah melakukan pekerjaannya dan dikomunikasikannya secara baik terkait jumlah, kemudian ternyata dalam hal-hal lainnya terjadi pengurangan gitu. Pengurangan karena mungkin kurangnya prestasi yang dilakukan gitu, atau melakukan kinerja yang tidak baik tanpa dikomunikasikan sebelumnya, apakah itu bisa dilakukan penggugatan gitu kepada perusahaan yang terkait?
Makasih. Mohon maaf, Asalman, yang pertanyaan kedua saya belum dapat poinnya. Oke, terkait ini, Ya. ketika tanpa adanya, kalau tadi kan kompensasi terkait prestasi dan lain-lain sebagainya, sehingga memicu karyawan untuk bekerja lebih maksimal gitu, lebih bersungguh-sungguh kan. Ya. Kemudian kalau yang terkait kayak kompensasi, pengurangan kompensasi gitu, mungkin disebabkan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan gitu. Contoh, sehingga nantinya mengurangi kompensasi yang dia terima gitu, tapi tanpa mengkomunikasikan di awal gitu. Contoh, telat atau tidak masuk kerja, atau telat ketika datang ke pekerjaan dan lain sebagainya gitu, tanpa dikomunikasikan, apakah itu bisa dilakukan penggugatan gitu. Karena di awal tidak ada catatan, tidak ada MOU-nya terkait keterlambatan itu akan mengurangi gaji gitu dan lain sebagainya. Makasih. Baik. Yang kedua, yang poin kedua itu seperti ini ya, kayaknya tentang kalau tiba-tiba perusahaan itu mengurangi kompensasi yang seharusnya gitu ya, tanpa memberitahukan kepada karyawan yang bersangkutan gitu, Asalman maksudnya. Iya, tapi disampaikannya itu di saat, bukan di awal ketika kerjasama gitu, tapi ketika kita sudah melakukan, kemudian saat penerimaan gaji dipotong, kemudian baru dijelaskan disebabkan ini gitu. Seperti itu, Konaga. Ya, teman-teman yang lain sepertinya kurang aktif ini. Saya coba yang pertama, apakah UMR dapat dijadikan standar, tadi pertanyaannya ya. Kalau standar dalam hal penggajian itu sejauh yang saya tahu sebenarnya UMR itu diambil dari kebijakan ILO ya, International Labour Organization. Biasanya mengacunya kepada sana, atau misalnya standar kebutuhan orang membutuhkan sehari itu untuk makan kira-kira berapa gitu. Nah biasanya yang dijadikan, setahu saya yang dijadikan standar untuk pengajian itu mengacu kepada sana gitu. Tapi kalau untuk apakah UMR ini dapat dijadikan standar, kalau untuk bicara profesional sepertinya tidak ya, karena ini hanya untuk orang-orang yang karyawan-karyawan biasa aja gitu. Ya kalau karyawan biasa ya kira-kira yang dijadikan standarnya ya UMR gitu, karena dengan pertimbangan pekerjaannya ya pekerjaan yang biasa-biasa saja gitu, pekerjaan yang semua orang bisa melakukan dan itu sifatnya ya umum-umum saja gitu. Tapi kalau untuk yang sifatnya profesional tentunya tidak 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 ada batasan dari UMR ya, seperti tadi yang Ustadz bilang, hanya untuk merumuskan besaran gaji yang ini, besaran gaji itu bisa sampai orang itu bayarnya bisa sampai 400 juta tadi gitu. Jadi UMR itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan standar gitu. Itu ya sejauh yang saya tahu gitu. Kemudian dengan itu Maaf Pak Naga, berarti maksud standar ini kalau di bawah itu, di bawah UMP ya, di bawah UMP itu gimana gitu pandangannya dari Konaga sendiri? kalau itu balik lagi kepada kebijakan regulasi sebuah negara gitu. Misalnya ya kalau misalnya dia melanggar
ketentuan regulasi pemerintah kita misalnya, ya itu jadi salah gitu. Dan penerapan UMR-nya ya sepanjang yang saya tahu ya seperti itu kira-kira gitu, Salman. Kemudian yang kedua itu kayaknya pertanyaan kedua itu semacam kasus gitu ya. Jadi tiba-tiba kompensasi itu dipotong tanpa pemberitahuan gitu ya. Ya, ini kalau yang sekarang ini, kalau saya coba membandingkan dengan kondisi sebelum tahun 98 misalnya. Tahun 96 97 itu kalau saya mulai bekerja itu tahun 96 gitu. Itu tahun 96 97 itu sangat lengkap lah gitu. Mulai dari tunjangan kesehatan, kemudian jaminan hari tuanya ada gitu. Tapi semenjak resesi ekonomi, perusahaan yang tempat saya bekerja juga mulai melakukan perubahan-perubahan gitu. Mulai dari tunjangan kesehatan mulai hilang, terus sistem penggajian juga mulai dikurang-kurangi gitu. Yang tadinya bisa lemburnya di press gitu. Nah, itu mungkin itu kasus-kasus yang menurut pertanyaan Salman kira-kira ya seperti itulah. Misalnya perusahaan itu kalau ketika sekarang ini ya kondisi kita sebagai misalnya kita karyawan ya, posisi tawarnya itu ya kurang menguntungkan menurut saya, sehingga kadang ya ketika nggak masuk kerja tiba-tiba dipotong walaupun nggak ada pemberitahuan lebih dulu gitu, tapi itu sudah menjadi Halo, Assalamualaikum. terputus ya. Ya sudah nyambung lagi. Wah, tadi sampai mana? Sehingga Gimana Pak Naga? Salman. Ya, halo. Sinyalnya lagi kurang baik. Belum diajak main. Sama di saya patah-patah. Atau saya yang bermasalah. Ini yang maju 1 apa 2, Pak Salman? Nanti. Hari ini 1 set. Oke. Di Panaga aja yang kita sidang ya. Oke, siap. Baik, makasih Pak Naga tadi penyampaiannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin melengkapi, silakan. Atau ingin menambah pertanyaan, sangat diperbolehkan. Boleh menambahkan? Ya, silakan Pak Ilyas. Pak Kiai. Ada
itu makanya muncul, ya kan? Siap, Ustaz. Gini tadi benar kata Pak Naga ya, sudah dijelaskan bahwa kalau melihat untuk standar UMR mungkin bisa dilihat bahwa itu inilah maksudnya dalam realitanya kurang pas lah gitu kalau untuk yang akan, tetapi sebenarnya sih UMR itu merupakan kajian hasil dari penelitian gitu. Penelitian bahwa seberapa jauh daya beli masyarakat terhadap suatu produk dan dibandingkan dari apa yang dia dapatkan dari suatu perusahaan. Makanya kalau untuk dilihat dari itu, ya kalau menurut hitung-hitungan perusahaan sih emang kalau untuk realitanya nggak cukup UMR itu gitu kan. Belum aja cicilan sana sini kan yang menjadi memberat. Yang selanjutnya tentang apa namanya di bawah UMP ya samannya. Kalau untuk UMP, nah dilihat dulu gitu. Pertama harus ada kesepakatan gitu, kesepakatan dari awal bahwa seorang karyawan itu harus tahu gitu, harus tahu gaji yang dia dapat sebelum dia melakukan suatu pekerjaan. Makanya di awal itu adanya yang kemarin kita pelajari itu adanya interview. Nah, di situ interview kita bahwa sebenarnya intinya karyawan itu harus banyak bertanya gitu dari perusahaan tersebut. Jangan diam saja kalau dia tuh perusahaan tersebut. Dan juga kalau bagaimana gitu maksudnya gaji keterlambatan. Nah, gaji keterlambatan itu mungkin ada beberapa faktor yang dimana suatu perusahaan itu bisa mengalami naik turunnya pendapatan atau penghasilan yang didapat. Makanya pada saat kemarin kan kondisi pandemi tersebut itu kan banyak pemotongan dikarenakan ya emang perusahaan tersebut income-nya itu sedikit gitu. Income-nya sedikit. Nah, makanya ya daya belinya yang maksudnya kalau ibarat kata di ekonomi itu daya konsumennya sedikit, pemasuk income-nya itu sedikit, hasilnya ya seperti itu. Kalau untuk keterlambatan tergantung kebijakan perusahaan sebenarnya gitu. Kan tetapi kalau seandainya kebijakan tersebut ya seorang karyawan harus menanyakan gitu. Menanyakan bahwa apa namanya? Gaji saya itu kapan keluarnya gitu. Sebenarnya sih ada rentang waktu gitu, rentang waktu dalam arti kalau saya pernah baca buku tentang begitu. Jika karyawan itu tidak menerima gaji selama 2 minggu, ya baru maksudnya karyawan itu bisa menentukan. Saya pernah baca buku tentang ekonomi, tentang waktunya perusahaan itu membayar gaji kita tidak dibayarkan, pada itu ya menuntut gitu haknya. Kalau enggak, ya pasti diproses ke mana namanya atau melaporkan ke pihak yang bisa menaungi si pekerja tersebut seperti apa namanya serikat pekerja atau segala macam. Itu 2 minggu waktu kalau nggak salah 2 minggu. Kalau 2 minggu enggak itu juga ya berarti sudah kelewatan perusahaan tersebut gitu. Karena kan orang juga butuh
hidup dengan nilai uang dan juga bahan-bahan yang lainnya gitu untuk bisa bekerja lagi lebih giat lagi. Itu saja mungkin intinya yang keterlambatan ditanyakan dahulu, didiskusikan kenapa terlambat perusahaan tersebut. Jika nggak ada solusinya, ya mungkin bisa alternatifnya bisa mencari pekerjaan untuk yang Siap Pak Ilyas. Makasih untuk melengkapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Konaga. Silakan teman-teman jika masih ada pertanyaan atau tambahan bisa disampaikan. Namun jika dirasa cukup, berarti lebihnya insya Allah disampaikan oleh dosen pengampu untuk melengkapi atau menambahkan apa yang sedang kita bahas. Ditanggapi dulu oleh Pak Naga tuh. Silakan. Ya. Tadi udah ini Ustaz, udah terima kasih udah ditambah oleh Pak Ilyas tadi. ya Pak Naga sama-sama. Yang lain, Bu Siti Rahayu mungkin Miss Monika, kayak ada pertanyaan yang tersembunyi kelihatan. Izin bertanya boleh? Oh, Pak Subhan. Keren lagi main bulu tangkis ya. Oh, dulu. Ya. Monggo. Pak Naga izin bertanya terkait dengan kompensasi ya. Pembahasan malam ini kan kompensasi ya. Ya. Dalam lingkupnya dunia pendidikan nih, pemerintah kan istilahnya mengupayakan buat dunia pendidikan kita itu supaya makin maju. Salah satu upayanya itu memberikan kompensasi kepada para pegawainya. Yang lebih kita kenal itu dengan ASN atau CPNS para pendidik itu. Ya. Yang kita ketahui kan PNS itu diberikan kesejahteraan oleh pemerintah banyaklah. Ada tunjangan-tunjangan. Kalau di Jakarta kan ada istilah TKD, belum lagi sertifikasi atau apalah gitu. Pertanyaannya, apakah dengan adanya kompensasi ini sudah sejalan dengan maksud dan tujuan pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini? Kalau belum, kira-kira kendalanya di mana gitu? Pendapat pemakalah melihat dengan dunia pendidikan di Indonesia ini sudah sejalan nggak dengan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pegawainya, terutama para PNS gitu. PNS di Jakarta, apalagi Jakarta ya, itu subhanallah ya istilahnya pendapatannya lumayan lah. Dari gaji, dari TKD, sertifikasi, itu sudah istilahnya sangat gede lah. Menurut pemakalah sudah selaras nggak dengan apa yang diberikan kepada pemerintah untuk memajukan pendidikan di negara Indonesia ini. Itu aja sih. Maaf, boleh saya ralat pertanyaannya tadi. Gini, Pak Subhan, tidak semua PNS itu dapat sertifikasi. Yang sertifikasi itu sudah ibarat kata melalui pendidikan PBG, PNS tersebut bisa dapat gitu. Nggak semua gitu. Ya kalau untuk PNS yang hanya mengikuti pendidikan PPG baru dapat gitu. Untuk sertifikasi. Kalau itu kan enggak, maksudnya kalau itu kan bicara proses ya. Tentunya kalau PNS baru CPNS itu enggak serta-merta langsung mendapatkan sertifikasi, itu ada prosesnya itu. Setelahnya PNS yang udah benar-benar udah 100% dan udah istilahnya golongannya udah tinggi gitu. Kan dia dapat TKD, dapat sertifikasi, dapat gaji 13 dan lainnya gitu. Kalau masalah nggak semua PNS dapat sertifikasi, ya benar. Cuman yang kebanyakan nggak dapat sertifikasi itu ya para pemula gitu, CPNS gitu. Dalam prosesnya nanti disuruh mengikuti PPG biar bisa mendapatkan sertifikasi itu. Ya. Sebenarnya pertanyaannya mengarah ke guru yang golongan PNS-nya yang udah tinggi, yang sudah mendapatkan TKD dan sertifikasi serta pendapatan
tunjangan-tunjangan yang lain, itu aja sih. Yang menarik kan gini, yang menarik ya, TKD-nya gede, gajinya udah tinggi, tapi kenapa kinerjanya menurun? Kan begitu. Betul. Iya. Pak Subhan. Iya, iya, bisa. Yang honorer dikasih tugas banyak, betul ya? Betul, betul. Nah, itu maksudnya gitu tuh, menarik. Iya. Monggo Pak Naga. Ya. Kalau secara ininya apa ya? Di awal itu kan kalau dalam yang saya pernah mungkin filosofi prinsip manajemen itu bahwa kalau seperti di awal sudah diulas bahwa manajemen itu seperti memegang burung tadi saya bilang. Kalau terlalu kencang burungnya mati, tapi kalau terlalu longgar burungnya lepas gitu. Atau tadi saya juga sudah analogikan seperti memelihara itik tadi. Kalau terlalu banyak kita kasih makan ya itiknya malas untuk bertelur, kurang makan juga itiknya kurang gizi sehingga tidak mampu bertelur gitu. Sehingga banyak atau tidaknya tunjangan-tunjangan, pendapatan-pendapatan yang bisa diterima oleh setiap orang memang bukan hanya sebatas dari nilainya saja, karena seringkali terjadi dalam dunia saya pernah baca mungkin dari dunia psikologi gitu, bahwa yang namanya manusia itu tidak akan pernah puas gitu. Kalau dikasih pendapatan kecil ya dia tidak puas, dikasih pendapatan besar pun dia juga tidak puas juga gitu. Sehingga yang lebih terpenting itu adalah untuk membangun dulu etos kerjanya dulu, bahwa ketika dia bekerja itu niat atau tujuannya itu untuk apa gitu. Kalau tujuannya itu untuk mencari jadi PNS itu untuk mencari uang gitu, tentu sebanyak apapun tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pemerintah itu nggak akan pernah cukup gitu, nggak akan pernah puas gitu. Tapi kalau balik lagi, kalau misalnya dia niatnya itu untuk mencerdaskan bangsa gitu, tentu besar kecilnya pendapatan itu tidak menjadi satu ukuran buat dia gitu. Kira-kira gitu Subhan. Saya tambahin Pak. Ya, makasih. Yang tadi saya nangkap tentang CPNS baru ya. Gitu. Gini Pak, CPNS itu kan berjenjang karir, proses pengenalan, gitu. Langsung adanya prajab, adanya diklat, gitu kan. Itu kan untuk menjadi CPNS 100% murni itu kan harus ada bertingkat ya. Contohnya di CPNS berdapat gaji 75%. Setelah ikut diklat 90%, langsung prajab 100%. Itu kenapa dibuat kayak gitu? Supaya yang pertama dilihat Pak, gitu. Maksudnya dilihat ini anak bisa kuat nggak, berkompeten nggak gitu dalam melakukan sesuatu gitu. Dalam hal ini untuk guru yang mengajar itu juga nanti dilihat gitu, dilihat oleh kalau di sini coachnya atau mentornya. Itu bertahap Pak gajinya Pak, supaya bertahap itu yang pertama sejauh mana kompetensi yang seorang guru ini dihasilkan. Apakah dia nanti dinilai oleh maksudnya dalam hal ini sekolahnya itu berkompeten apa tidak gitu. Itu juga bisa membatalkan dari si CPNS tersebut. Intinya melihat Pak gitu. Itu ada prosesnya. Yang selanjutnya, nah yang tadi nyambung ke pertanyaan bagaimana gitu. Maksudnya kerja yang dipilih tadi yang lama kerjanya sedikit gitu, males-malesan, yang honor ditambah kerjaannya. Kalau saya sih dilihat darinya saya juga merasakan Pak gitu, merasakan dalam hal ini tergantung pemimpinnya, kebijakan gitu, kebijakan di sekolah. Karena
antara PNS sama honorer itu pasti gitu, apa namanya, ada yang namanya politik Pak gitu. Politik dalam hal ini ya kalau ibaratkan kata tuh honorer itu dianaktirikan. Kalau menurut ini gitu kan, apa menurut perilaku sekarang, akan tetapi tergantung juga gitu. Tergantung dari kebijakan si pemimpinnya. Kalau si pemimpinnya itu bisa mengambil keputusan bahwa kerjanya sama rata, yaitu termasuk pemimpin yang bagus gitu. Karena saya juga pernah dulu seperti itu, akhirnya ganti kepemimpinan, berubah itu kan, yang dimana yang saya lihat bahwa apabila si PNS ini tidak mengerjakan pekerjaannya, maka dia tidak mendapatkan angka kredit Pak gitu. Jadi dihitungnya sekarang bukan dari banyak atau sedikitnya kerjaan, tetapi ya kalau dia rajin mendapatkan angka kredit yang banyak gitu untuk jenjang karirnya. Kalau dia malas-malesan ya nggak mendapatkan angka kredit gitu. Kalau untuk dilimpahkan ke honorer ya tergantung kebijakan gitu. Kalau kebijakannya dikerjakan honorer dengan kerjaan yang banyak, dengan imbalan yang apa, ibarat kata imbalannya sesuai dengan yang diharapkan, ya alhamdulillah gitu kan. Nggak, maksudnya sesuai lah dengan apa yang diterimanya. Itu saja mungkin yang bisa membantu menjawab. Terima kasih Bang Ilyas. Monggo disimpulkan Pak Naga di closing. Baik, teman-teman, jika sudah tidak ada yang didiskusikan, bahwa kompensasi ini cukup sesuatu yang tidak simpel ya. Ya kita semua kalau yang karyawan tentu sangat tergantung sekali dengan kompensasi ini. Dan dari bahasan tadi bahwa ternyata kompensasi ini juga memerlukan satu permainan psikologi juga, bahwa tidak semua orang yang gaji kecil itu bisa kinerjanya nggak bagus, atau orang yang penghasilannya besar saja yang misalnya baru kinerjanya bagus gitu. Karena nanti balik lagi kepada kepribadian si pekerja itu sendiri atau etos kerja yang dimiliki oleh pekerja itu. Mungkin itu yang bisa dari kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa diluruskan oleh dosen pengampu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Menarik. Terima kasih Pak Naga Gunadi. Dan Siti 2 ya. Ya, walaupun nggak hadir, tapi dia bantu bikin makalah ya Pak Naga ya. Nggak sempat keburu cuti saat cuti. Sudah ria ini. Iya. Iya. Tapi bagus presentasinya, menguasai, terus juga menambah wawasan gitu ya tentang kompensasi. Dan nanti kita harus menguasai loh ilmu kompensasi ini, ya. Dan sebenarnya tidak ada yang diluruskan.
ini namanya ilmu terapan. Ya, kita kan masuk kuliah di PAI, ini kan ilmu terapan, bukan ilmu pasti. Kalau ilmu pasti kita masuk jurusan teknik, ya, fisika, kimia itu ilmu pasti. Ya, 1 tambah 1 selamanya 2. Mau 10 tahun lagi 2, gitu ya. Kalau kita yang nama kompensasi beda-beda. Ya, misal contoh tadi kita diskusi UMP. Pertanyaannya, apakah seluruh perusahaan menerapkan UMP? Tidak. Apakah semua sekolah UMP? Banyak nggak sekolah yang gurunya gajinya masih 2 juta? Banyak. Banyak Ustaz di bawah itu kayaknya. Di bawah 2 juta ada, Pak Sarman? Ada 700.000 ada. Nah, Pak Ilyas ada berapa? 700.000 ada. Bulan. Betul nggak? Ada 200.000. Waduh, kasihan banget guru-guru ya. Ya. Pertanyaan saya, ditangkap nggak kepala sekolahnya, yayasannya? Enggak kan? Nah, nih ngomong dulu ya, kita ngomong satu-satu ya biar paham gitu ya. Antara kebijakan sama bukti empiris di lapangan gitu ya. Artinya ya, dalam memenuhi sebuah kompensasi itu ada faktor perusahaannya dulu. Ya, ada perusahaan besar mampu, izinnya besar, terus pakai PT, PKP juga, TBK lagi gitu ya. Apalagi perusahaan yang sudah ke lantai bursa, ya sudah dipastikan dia harus mengikuti regulasi. Ya, ada lagi nanti ada kenapa setiap tanggal 1 sering ramai. Dan biasanya serikat buruh yang di Cikarang, Karawang, perusahaan-perusahaan Sharp, Panasonic, ya demo deh tuh. Kenapa mereka sering demo? Nah, Pak Naga benar, ada tenaga kerja yang generalis, yang teknis. Generalis itu ya benar bisa dikerjakan semua. Ya kayak Alfamart, Indomart, rebutan kan orang jadi kasir Indomart, betul nggak? Generalis dan dia memang perusahaan yang sudah TBK, terikat, franchise, dia harus ngikuti gitu ya. Tapi kan walaupun gajinya UMP diperes, betul nggak Pak Ibu? Ya, tenaga mereka pagi, dinas shift malam, shift pagi. Guru walaupun susah gitu ya, kan nggak ada kita dinas malam jam 12 malam ngajar gitu ya. Ngajar siapa ya jam 12 malam kan gitu. Kadang dia harus nyapu, ngepel. Saya perhatikan 6:30 buka toko, ya itu wanita ya kecil lagi orangnya dorong gitu ya. Udah harus juga keliling pemasaran luar biasa. Ya. Jadi dalam apa namanya dunia perusahaan ini tidak baku gitu, ya tidak baku. Kadin itu ada tripartit ya, tripartit itu pemerintah, pengusaha dan karyawan gitu. Jadi kalau mereka setuju bertiga sepakat. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih dasar dari kompensasi, teorinya jelas ya. Dulu saya pernah share ya. Ini saya izin share deh biar nggak lupa ya, kelihatan ya. Ini sih. Pokoknya kalau saya mata kuliah saya teori dasarnya ini itu. Teori dasar dari kompensasi adalah mampu memenuhi kebutuhan. Ada juga kok, ya kemarin kan heboh ya, CPNS ratusan bahkan hampir ribuan milenial mengundurkan diri. Kalau PNS remunerasi terbaik nggak mengundurkan diri dong, betul nggak? ASN ya Ustaz? ASN. ASN apa CPNS? ASN kalau nggak salah. ASN. Iya. Milenial semua ya, Mbak Ayu ya? Betul Ustaz. Nah, itu kan harus diteliti Mbak Ayu. Kenapa dia mengundurkan diri? Betul nggak? Kalau kompensasi di ASN itu yang terbaik, nggak ada dong orang yang mengundurkan diri. Gitu. Itu kan bahasa kitanya aja karena kita nggak jadi ASN, gitu ya, susah gitu ya. Tapi kenapa? Nah, karena ada sesuatu yang hilang biasanya di sini nih. Nih, coba anak milenial
nggak melulu masalah uang. Betul nggak? Ini ada terpenuhi nggak salary, fringe benefit, personal life. Oh, ternyata bisa jadi budaya kultur di PNS itu kan urut kacang gitu ya. Dia nggak bisa mendahului orang yang usianya 40 tahun, betul nggak? Walaupun dia hebat, dia bilang kelamaan. Apalagi anak milenial sekarang pengennya jempolnya dikit kerja, duitnya gede. Itu ciri khasnya tuh. Karena saya juga punya beberapa karyawan milenial seperti itu. Tapi memang kompetensi kuat dan biasanya mundur nih dasarnya. Kenapa? Fisiologi, ya gaji, personal life, kebutuhan inti terpenuhi. Kedua, security, safety. Dia butuh juga working condition, ya, safety. Dia butuh juga asuransi. Dia juga butuh apa? Self evaluation, acceptance. Dia butuh apa? Butuh teman kerja, butuh afiliasi, butuh penerimaan, gitu. Ya. Quality relationship. Ini yang namanya extrinsic factor, faktor di luar diri. Nah, ya. Kalau dalam teorinya Herzberg two factor theory. Kalau Herzberg itu teorinya adalah extrinsic factor, ya, dan intrinsic factor. Ini teorinya Herzberg, ya. Kalau teorinya Maslow, nah dia hierarki berjenjang. Nah, oke. Tapi ini saya combine nih antara teori Maslow, teori Herzberg. Herzberg membagi dua teorinya, ya, bahwa kebutuhan fisiologi, security, sosial ini masuk kategori extrinsic karena di luar diri. Ya kayak gaji tadi. Nah, jadi menarik dong. Oh, ada loh gaji guru madrasah di bawah 1 juta mau. Bahkan 6 bulan nggak digaji. Tadi sore saya nonton guru honorer menangis haru karena dikasih sepatu oleh siswanya patungan, sepatunya udah bolong. Ya, dia terharu nangis, dikasih motor walaupun motor second, patungan anak-anaknya untuk memberikan gurunya. Karena memang gajinya kecil guru honorer, tapi kerjanya luar biasa. Pertanyaannya, para ustadz, ustazah di pesantren bahkan nggak digaji, kenapa dia mau? Ini faktornya. Esteem, status, advancement, recognition, status. Biasanya kalau dalam teorinya Edgar yang saya pernah kasih piramida, ada asumsi dasar yang membuat dia mau bekerja seperti itu. Biasanya asumsi dasar itu adalah asumsi ideologis. Harapannya apa? Aku akan mendapatkan surga. Aku berjihad, aku berjuang, aku mendapat pahala yang menimbulkan kepuasan. Kalau saya baca bukunya Profesor Sanusi, itu dosen saya waktu S3, dia mengeluarkan teori spiral dinamik. Spiral dinamik itu teori bukan melawan teori ini ya, Maslow. Dia teori spiral itu lama-lama ke bawah yang membuktikan bahwa tidak selamanya harta itu membuat orang bahagia. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Dibayangkan kalau Pak Naga suruh hartanya, rumahnya untuk di jalan Allah, mungkin mikir anak istri saya makan apa misalnya. Tapi di situ Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku sisakan untuk Allah dan Rasulnya saja. Hanya Allah dan Rasulnya. Justru di titik dia nggak punya harta, disitulah titik kepuasan. Dan itu titik keimanan tertinggi, kenikmatan tertinggi. Nah, ini kan menarik ya. Yang orang non-muslim mungkin nggak memahami konsep ini. Ini spiral dinamik. Dia merasa di bawah, tapi dia sesungguhnya ada di atas. Dia melakukan sebuah perjuangan yang dia rasakan kebenaran. Dan ini adalah transaksi terbaik. Clear ya maksudnya? Mungkin saya ngomongnya terlalu ngawang-ngawang. Ini filsafat banget saya ngomong. Ya. Nah, muncullah self-actualization. Ketika self-actualization, orang kafir atau mungkin orang kaya, itu kan aneh-aneh. Ketika dia sudah mencapai itu semua,
Sekarang suka aneh, saking hartanya banyak, dia beli toilet pakai emas interbliat. Toilet coba bayangin. Kemudian uangnya diaurin sia-sia, dilempar ke helikopter. Karena dia nggak punya tujuan hidup, dia cuma pengen disebut, oh saya kaya, gitu, saya hebat, ya. Dia beli sepatu 200 juta dilempar, gitu. Karena nggak punya makna. Lain dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia bukan orang miskin, orang kaya raya, tapi dia menginfakkan. Nah, ini kan self aktualisasi yang berdasarkan intrinsic motivation. Clear ya? Itulah karena kita punya iman, kita punya Quran, kita punya landasan ideologis yang membuat self aktualisasi kita adalah seolah-olah rendah buat orang-orang yang nggak paham agama, tapi itu tinggi buat orang-orang yang beriman. Ya, jadi tingkat self aktualisasi tinggi. Apa? Challenging. Buat saya berinfak di jalan Allah itu terbaik. Ya, sampai akhirnya mungkin ada guru-guru ngaji ya mengajar tanpa dibayar itu kenikmatan perjuangan tertinggi. Gitu. Yang kita nggak paham, bisa jadi orang-orang kayak gitu ngapain kerja nggak digaji coba. Nah, itulah yang saya perhatikan guru-guru di pesantren, ya Allah ya. Kadang nggak digaji, makannya cuma sayur sama ikan asin, dia bisa bertahan. Tapi inilah yang disebut dengan intrinsic motivation. Jadi saya bisa memberikan teori bahwa kenapa 200.000 dia bertahan, 300.000 bertahan, pasti intrinsic motivation-nya kuat. Kenapa guru PNS ya, honornya besar, kinerjanya besar, TKD besar, unsur intrinsicnya rendah. Jadi pemahaman itu sangat penting. Ya, terakhir. Ya, jadi, nah kalau saya bandingkan dua Herzberg, Maslow, ya, Alderverse, ini bisa di screenshot aja boleh, yang punya laptop screenshot. Ini teorinya di S2 nih saya ngajar ya. Jadi Herzberg teori, ya, kemudian Maslow itu sudah saya bahas. Nah, kalau dimasukkan ke teorinya Alderverse, nah ini teori ini dasar buat Pak Naga, teman-teman membangun sebuah kompensasi. Bahwa orang tidak hanya butuh existence. Oh, misalnya Mbak Ayu udah kerja, udah. Nah, itu existence tuh. Ya. Tapi ketika kerja, saya butuh relatedness, saya butuh sosial. Bahwa saya bekerja, saya juga ingin ada hubungan sosial gitu. Kalau cuma dapat duit doang di rumah enggak, tapi kita pengen ada hubungan sosial. Nah, guru itu salah satu adalah orang yang bekerja yang hubungannya dengan manusia. Makanya berbahagialah dengan kalau kita menjadi guru. Karena apa? Tiap hari kerja kita ada relatedness. Pernah nggak mungkin Pak Naga tuh kerja di bagian gudang, kerja di laboratorium, ya bergaulnya dengan labu, ya alat-alat kimia, nggak ada interaksi, gitu ya. Mungkin walaupun gajinya gede, resign Pak, nggak enak gitu loh, ya. Relatedness ini penting banget. Nah, yang terakhir adalah when you join with the institution, the problem is will you grow or not, gitu, ya. Kalau Anda merasa berkembang, penuhi. Orang itu ketika bergabung dengan perusahaan Anda, dia merasa tumbuh. Nah, kebetulan saya growth mindset coach ya. Jadi sekarang growth mindset itu dikembangkan di seluruh dunia. Teorinya dari Profesor Carol Dweck. Saya sudah dapat modulnya 12 modul dan saya alhamdulillah sudah tersertified dari Singapura. Growth mindset coach. Itu diteliti dan diterapkan di 78 negara. Bahkan di PNG, perusahaan-perusahaan besar, sekarang mewajibkan seluruh karyawannya tersertifikasi growth mindset practitioner. Alhamdulillah saya sudah growth mindset coach. Saya bisa mensertifikasi orang jadi growth mindset practitioner. Kenapa? Ya, karena kalau ya orang itu merasa stagnan, nggak bertumbuh, satu titik dia akan jenuh, tidak terpenuhi, keluar. ASN itu merasa dia nggak berkembang, dia tahu ketika dia masuk ke ASN, dia sistem manajemen katup. Katup itu gini, katup itu kalau pimpinannya 7, dia mau
mau naik ke 8, namanya katup, tok, ditepok, tak turun loh gitu ya. Dia merasa itu sistem katup ya. Baca di bukunya The Law of Leadership Maxwell ya. Akhirnya sistem katup itu membuat anak itu nggak berkembang. Akhirnya apa? Saya nggak merasa bertumbuh, berapapun gajinya, I will quit. Nah, Pak Naga dan teman-teman semua, itu aja tambahan 3 teori dari saya. Ternyata satu teori dan teori lain saling berhubungan. Silakan gunakan teori-teori itu untuk bab 2 nanti skripsi ya, biar 2023 lulus gitu ya. Karena setiap saya masuk kelas ini, saya selalu ngetik 2023 lulus gitu. Ya, baik. Pak Salman, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, makasih untuk penyampaiannya. Baik teman-teman, kita rasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Tentu harapannya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat banget Monik nih. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada dosen pengampu untuk penjelasannya, untuk pemaparannya, dan juga terima kasih untuk pemakalah kita pada malam hari ini, Saudara Naga Kunadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.